Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 2 November 2025, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman, dan kali ini saya akan sampaikan tema gelombang-gelombang dahsyat pemeterian bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, semula saya berpikir berdasarkan teori-teori yang dahulu saya terima dari para pendahulu, bahwa pemeterian Israel itu terjadi serempak, terjadi di dalam waktu yang seketika. Nah, rupanya, saudaraku, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui kebenarannya. Dan akhirnya, saudaraku, setelah kita mengerjakan tentang pemeterian Israel, pertobatan Israel, namanya pemeterian itu mengenai tubuh, jiwa maupun roh. Jadi setelah kita kerjakan kegerakan untuk pemeterian Israel, untuk penjangkauan terhadap bangsa Israel, maka sesungguhnya, dan ini benar adanya, saudaraku, pemeterian Israel itu terjadi secara bertahap atau bergelombang. Ini bukan hanya sekedar dari pengalaman, ya saudaraku, tetapi dari pembukaan rahasia firman pun demikian. Ketika saya bergumul dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Roh Kudus, meminta petunjuk kepada Tuhan Yesus, kepada firman, maka jawaban begitu kuat bahwa pemeterian Israel itu bukan terjadi sekaligus, moro-moro langsung terjadi pemeterian secara singkat atau spontan, sekaligus, seketika. Tidak terjadi seperti itu, tetapi pemeterian Israel itu terjadi melalui waktu yang bertahap. Kemudian, saudaraku, ketika saya bergumul dan berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus begitu kuat memberikan jawaban bahwa akan dipulihkan kerajaan bagi Israel, akan dimeteraikan bangsa Israel itu secara bertahap dan bergelombang. Jadi pemeterian bangsa Israel itu terjadi secara bertahap dan bergelombang. Kemudian Roh Kudus mengingatkan, ingatlah dahulu pemulihan Israel pada zaman Kores Agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang dipulihkan itu seperti apa atau sesungguhnya, saudaraku? Adalah 12 suku Israel yang kembali mendapatkan jatah keselamatan, yang kembali mendapatkan prioritas perhatian dari Tuhan. Ini pernah terjadi pada zaman pemerintahan Raja Daud, kemudian juga Raja Salomo. Setelah itu bangsa Israel itu terpecah, saudaraku, menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, di mana Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu kemudian dijajah oleh Asyur, kemudian ditawan, dibawa ke Asyur, saudaraku, kemudian diserakkan menjadi suku-suku yang terhilang. Kemudian yang Israel Selatan itu kemudian juga dijajah dan ditawan oleh Babel, saudaraku. Nah, kembalinya bangsa Israel nanti ini juga melalui tahapan-tahapan. Nah, saudara, di akhir zaman ketika kegerakan kuda putih ini terjadi, ketika nanti 12 suku Israel itu harus menerima Tuhan Yesus Kristus, maka juga akan terjadi secara bergelombang. Saudara, maka hal ini ketika saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini kenapa ya tidak sesuai dengan yang disampaikan pendahulu-pendahulu bahwa kegerakan kuda putih itu sekali jalan langsung jadi, saudaraku. Ternyata tidak, saudaraku.
melalui tahapan-tahapan, melalui gelombang-gelombang. Roh Kudus menunjukkan kepada saya ketika saudaraku pemulihan Israel pada zaman Kores Agung itu juga terjadi secara bertahap. Jadi saudara jangan menjadi kecil hati ketika kemarin saya ajak di dalam doa pemeterian bangsa Israel gelombang pertama, gelombang kedua. Saudara jangan kecil hati, itu bagian dari rencana Tuhan. Sampai nanti bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan itu terpenuhi. Dari 12 suku Israel itu semuanya nanti kebagian, mendapat bagian dari jatah keselamatan dan dimeteraikan semuanya total 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Saudara, nanti saudaraku kita belajar bahwa dulu pemulihan Israel pada zaman Kores Agung itu dipulihkan dan dipulangkan di dalam beberapa gelombang. Israel itu dipulihkan, dipulangkan dengan membawa tokoh-tokoh besar. Saudaraku, tokoh-tokoh besar, demikian pula kegerakan kuda putih yang kita kerjakan. Ada gelombang 1, gelombang 2, kemudian gelombang selanjutnya, sampai nanti tergenapi rencana Tuhan. Itu nanti kita akan membawa tokoh-tokoh besar dari pembuangan, dari perbudakan dunia. Mereka akan kita selamatkan oleh karena kemurahan Kristus. Dulu yang dipulangkan dari Babel itu ada tokoh besar yang namanya Zerubabel. Saudaraku, itu tokoh besar. Kemudian imam besar Yesua. Ini di dalam gelombang pertama yang diselamatkan. Kemudian di dalam gelombang kedua itu ada Esra yang menulis kitab Esra ini, saudaraku. Esra itu seorang imam dan ahli Taurat yang masuk di gelombang 2 pemulihan Israel. Kemudian Nehemia itu juga tokoh yang masuk, saudaraku, di dalam gelombang ketiga pemulihan Israel, pemulangan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa pertobatan Israel itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang ringan, tetapi nanti akan mempertobatkan pejabat-pejabat mungkin yang sekelas bupati, sekelas pejabat menteri, sekelas bahkan Perdana Menteri. Saudaraku, waktu itu, saudaraku, pengembalian Israel itu, saudaraku, dia membawa pejabat-pejabat, orang-orang besar, nabi-nabi. Ada Zerubabel, ada imam besar Yesua, kemudian ada Esra, ada Nehemia. Itu dibawa di dalam kegerakan pembangunan Bait Suci lewat dekret yang dikeluarkan oleh Kores Agung. Itu nanti kemudian tokoh-tokoh ini pulang dan membangun kembali Sion, membangun kembali Yerusalem, membangun kembali Bait Suci beserta gerbang-gerbangnya lewat kegerakan kuda putih yang kita kerjakan. Kita akan membawa kembali tokoh-tokoh besar untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus, teristimewa dari 12 suku, dari suku-suku di Israel itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar, ini gelombang pertama dari pemulangan Israel dari penawanan di Babel. Gelombang pertama itu terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Ini gelombang pertama dari pemulangan Israel dari perbudakan. Ini tokoh siapa yang dibawa, saudaraku? Dan yang menyertainya ini banyak sekali loh, saudaraku. Ada 42.000 lebih yang menyertai. Kita akan membaca kitab Esra. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Dibaca Ibu Tami. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Terus, Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. terus, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. terus, Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 4, Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. amin. Jadi, ini dekret dari Raja Kores. Saudaraku, jadi yang mencanangkan tentang pemulangan bangsa Israel dari tawanan di Babel pada tahun 538 sebelum Masehi itu adalah Raja Kores, Kores Agung. Ini mencanangkan pemulangan bangsa Israel. Dan itu dilakukan melalui 3 gelombang, melalui 3 tahap. Saudara, nah kita juga mencanangkan satu kegerakan untuk pemeterian bangsa Israel. Ini kemarin saya umumkan, saya kalau ngomong terlalu ekstrim nanti dikira sombong, saudaraku. Mencanangkan, saya memang di dalam beberapa tahun yang lalu, ya saudaraku, 1 atau 2 tahun yang lalu, saya mencanangkan inilah waktunya kegerakan kuda putih dimulai untuk pemeterian bangsa Israel. Pada zaman dahulu, saudaraku, Raja Kores ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan orang-orang Israel, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh. Nah, di akhir zaman melalui kegerakan kuda putih, kita akan membawa tokoh-tokoh. Jadi nanti kalau kegerakan kuda putih ini berhasil, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, imam-imam di Israel itu akan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan saudara akan melihatnya. Dan ini akan terjadi di dalam beberapa gelombang. Jadi saudara jangan menjadi patah semangat, kecil hati. Waduh, sudah gelombang 1 kok belum terjadi apa-apa seolah-olah. Tetapi di alam roh, di alam malaikat, Tuhan sedang bekerja menjamah para pemimpin ini, menjamah para tokoh ini, menjamah jemaat-jemaat Israel. Ini satu pekerjaan luar biasa, dan nanti akan terekspos ketika segalanya sudah menjadi genap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi inilah dekret yang dikeluarkan oleh Kores Agung, Raja Negeri Persia. Pengembalian tawanan Israel. Di sana dikatakan, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Dan kemudian selanjutnya bisa saudara baca bahwa bangsa Israel yang ditawan itu harus dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Kita akan membaca Esra pasal 2 ayat 1 dan 2. Dibaca Ibu Tami, Esra pasal 2 ayat 1 dan 2. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Terus? Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispat, Bigwai, Rehu, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Amin. Cukup di sini. Jadi kalau saudara baca ke bawah itu banyak sekali. Dan totalnya menurut sejarah yang tertulis itu sekitar 42.000 orang pada waktu itu yang dipulangkan pada periode, pada gelombang yang pertama dari pemulangan orang Israel dari pembuangan di Babel. Kemudian saudaraku,
kita akan mengingat bahwa kegerakan kuda putih ini juga akan terjadi melalui beberapa gelombang. Mungkin secara fisik kita belum merasa berhasil ya saudaraku. Saya sendiri sebagai orang yang menyampaikan hal ini, saya belum merasa berhasil saudaraku. Belum merasa berhasil. Tetapi ada orang lain yang tidak melakukan apa-apa malah merasa sudah berhasil. Wah, saya melalui penglihatan sudah bisa mempertobatkan Israel saudaraku. Di sini yang secara tubuh, jiwa, roh kita sudah melawan Israel. Karena namanya pemeteraian itu terjadi secara tubuh, jiwa maupun roh. Saudaraku, Bait Allah itu terdiri dari pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Pemeteraian atas bangsa Israel pun terdiri di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita melawan Israel secara tubuh, jiwa, roh. Tidak di dalam roh saja. Sebab ada orang yang terlalu berkhayal, oh saya sudah ke Israel di dalam roh. Ya saudaraku, kayak gitu banyak saudaraku. Belum malah sudah ngomong, oh aku sudah berhasil memeteraikan Israel. Saudaraku, padahal menginjak pintu gerbang Israel saja belum pernah. Saudaraku, nah saudara, kita yang merasa belum berhasil saja, saudaraku, kita yang sudah ke Israel, kita merasa belum berhasil. Saya mempelopori, memimpin kegerakan ini merasa belum berhasil untuk saat ini, saudaraku. Kita masih perlu adakan kegerakan lagi supaya terjadi pertobatan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca di dalam Hagai pasal 1 ayat 11 sampai 15. Di sini nanti akan diketemukan juga supaya saudara yang mengikuti kegerakan kuda putih ini jangan sampai berkeluh kesah. Mengapa penghasilanku kok jadi sedikit? Mengapa aku kok kurang berhasil? Mengapa usahaku kurang sukses? Mengapa kesehatanku seperti ini? Mengapa hasil ladangku tidak berkembang? Supaya saudara ngerti bahwa lewat kegerakan kuda putih ini, saudaraku, harus ada pemurnian. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 15 dibaca Ibu Tami. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Iya, di sini dulu. Raja Darius, ini ada Raja Darius zaman Daniel. Ini Raja Darius penerusnya Kores tadi, ya, Raja Darius Persia, penerusnya Kores. Jadi Darius itu ada beberapa ya, saudaraku. Diulangi. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, Terus? dalam bulan yang ke-6, Terus? pada hari pertama bulan itu, datang Terus? firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Terus? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Iya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Iya, perhatikan keadaanmu. Ini gelombang pertama, saudaraku, yang diceritakan oleh Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 15 ini, gelombang pertama pemulangan Israel dari Babel. Terus? Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Iya, terus? Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Terus? Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Terus? Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Iya, jadi seolah-olah ini gelombang pertama ini seolah-olah menuai kekecewaan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Belum begitu menyadari pentingnya membangun reruntuhan Bait Allah. Di sini dikatakan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah Tuhan,
rumahmu yang dipapani dengan baik. Rumahnya sudah dibikin sendiri, rumahnya sudah bagus-bagus. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah ini, R-nya ini ditulis dalam huruf besar ya. Ini rumah Tuhan. Belum bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, makanya sering saya sampaikan, orang kalau memperhatikan pelayanan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan sungguh-sungguh, apalagi dalam kegerakan ini, saudaraku, maka hal buruk ini tidak akan terjadi. Saudaraku, di mana kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nyaru tangan entek, saudaraku. Jadi demikian saya sampaikan pada saudara, baik gelombang 1, gelombang 2, perhatikan pembangunan bait Allah rohani. Ya, saya itu nggak pernah sambat ya saudaraku, kalau saya sedang menderita, saya sedang nggak punya duit, saudaraku, saya nggak pernah teriak-teriak, aduh tolonglah saya, enggak saudaraku. Tapi saya menunggu saudaraku seperti ini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Rumah saudara sudah bagus-bagus. Ini pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita sebentar mau mengadakan event internasional, meskipun itu eventnya tidak besar, tetapi yang datang dari berbagai negara di penjuru dunia ini, saya sebetulnya juga agak malu, karena tempat yang kita diami itu mungkin nanti bagaikan, ya kalau saudara orang-orang yang diberkati, tempat yang kita datangi itu nanti bagaikan kandang Bethlehem, ya tidak mewah. Tapi saudara harus tahan, karena di sana ada berita harpaso, berita tentang pengangkatan tunggu muncul dari sana. Saudaraku, saudara sedang saya ajak untuk membangun bait Allah rohani. Kita akan menyongsong pekerjaan besar. Tempatnya mungkin nggak layak ya, nanti saudara sabar. Tapi itu hotel yang bagus juga. Kemudian jangan karena ini saudara bilang, aduh nggak jadi, itu hotelnya jelek. Saudara jangan ya, jangan begitu. Karena meskipun itu sederhana, itulah Bethlehem yang melahirkan pengajaran firman yang benar, yang suatu saat akan membawa saudara, membawa jemaat-jemaat itu pada masa pengangkatan atau harpaso. Jadi saudara siap-siap ya, nanti kalau kebetulan karena namanya seksi bagian yang mengurusi kamar itu ya terbatas, saudaraku, untuk memperhatikan satu persatu. Kalau kebetulan mendapat kamar yang mungkin ada sedikit trouble di air, ya bisa nanti lapor kepada yang bertugas, atau mungkin kalau kepepet ya minta pada yang sebelahnya yang airnya lancar. Tapi saya berharap besok lancar semua airnya di keran itu, saudaraku. Itu tempat bagus kok, saudaraku, indah, namanya saja Villa Eden, saudaraku. Saya yakin juga nanti akan dipersiapkan dengan baik. Nah, ini saya mengantisipasi saja, jangan saudara nanti ngedumel di dalam hati, atau bahasa Indonesianya apa tuh ngedumel tuh, berkeluh kesah di dalam pikiran bahwa tempatnya kok kayak begini, katanya seminar internasional kok seperti ini. Jangan ya saudaraku, orang Majus itu datang jauh-jauh ke Bethlehem, ketemunya kandang tidak apa-apa. Saudaraku, mereka puas. Karena apa? Karena firman Tuhan. Demikian pula nanti kita akan menyongsong pekerjaan besar, kita akan berfellowship bersama. Saudara, saya ingatkan, jadi penting bagi saudara semua untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan pembangunan bait Allah rohani. Ya, ini penting. Ini akan membuat saudara diberkati. Saudara akan menabur dan menuai. Saudara akan membawa pulang hasil yang banyak. Saudara akan makan dan menjadi kenyang. Dan saudara tidak akan lagi mengalami hal-hal yang buruk. Perhatikan pekerjaan Tuhan.
Ayat yang ke-7, Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. terus Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya ya, sendiri. rumahku masih menjadi reruntuhan. Pekerjaan Tuhan ini masih banyak kekurangan, tetapi saudara sibuk dengan urusan saudara masing-masing. Saudara perhatikan pekerjaan Tuhan, maka janji Tuhan akan membuat saudara diberkati luar biasa. Ini kegerakan akhir zaman. Terus 10, Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. terus Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. iya, ini diserukan kepada gelombang pertama pemulangan bangsa Israel yang masuk di dalam gelombang pertama. Diserukan supaya perhatikan membangun rumah Tuhan itu, perhatikan pekerjaan Tuhan itu, perhatikan. Terus Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. terus Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. amin. Jadi pada waktu itu Zerubabel itu semangatnya sempat letih juga, letih lesu ya saudaraku. Ini katanya dipulangkan, katanya sudah boleh kembali ke Yerusalem, tetapi kok belum bisa membangun rumah bagi Tuhan. Sementara yang pada dipulangkan malah sibuk membangun rumahnya sudah pada bagus-bagus, tapi rumah Tuhan tidak diperhatikan. Ini yang membuat langit itu menahan berkatnya. Nah, kalau saudara ingin dibukakan berkatnya oleh Tuhan, perhatikan pekerjaan Tuhan, perhatikan bait suci Allah. Peristiwa bait suci Allah ini di akhir zaman menunjuk kepada tubuh Kristus yang sedang kita bangun bersama lewat kegerakan Buddha Putih ini. Saudara, ini gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua dari pemulangan Israel itu dipimpin oleh Ezra. Saudaraku, pada tahun 458 sebelum Masehi. Kita akan baca Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 11. Ezra 7 ayat 1 sampai Kemudian 11. daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Amin. Gelombang 2 ini dipimpin oleh Ezra. Saudaraku, di dalam pemulihan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau pada zaman pemulangan Israel dahulu malah ini selisihnya lama, saudaraku. Puluhan tahun ya saudaraku. Tetapi di dalam kegerakan Buddha Putih kiranya waktu ini dipercepat, ada percepatan dari Tuhan sehingga bisa memeteraikan bangsa Israel sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, itu dengan kondisi yang super cepat dan lebih cepat.
Lanjut. Ayat 7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ya, terus. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Terus. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Terus. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Amin. Ini gelombang kedua. Ini ahli di dalam ketetapan, di dalam firman Tuhan, saudaraku, dan dipimpin oleh Ezra. Mengenai hukum-hukum firman Tuhan, ini dipimpin oleh Ezra. Kalau rombongan pertama tadi dipimpin oleh Zerubabel, itu nanti ahli di dalam pembangunan bait Allah. Gelombang kedua, ini ahli di dalam hukum-hukum Allah, ini dipimpin oleh Ezra. Kemudian gelombang ketiga, ini dipimpin oleh Nehemia. Gelombang ketiga ini terjadi pada tahun 444 sebelum Masehi. Jadi ini pemulangan tawanan Babel, yaitu bangsa Israel yang ditawan di Babel. Pada gelombang yang ketiga terjadi pada tahun 444 sebelum Masehi. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, ya ini agak panjang tapi dibaca saja. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Kuri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Terus aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Terus kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Terus ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan pada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Terus tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Iya, terus bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Amin. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya. Jadi gelombang yang ketiga ini dipimpin oleh Nehemia, ya saudaraku. Ini kemudian membangun tembok-tembok, ya saudaraku, membangun tembok-tembok yang dikatakan di sini tembok Yerusalem yang terbongkar dan pintu gerbangnya yang telah terbakar. Jadi temboknya malah belakang membangunnya, dan ini dipimpin oleh Nehemia. Jadi ada 3 gelombang.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali kita di dalam kegerakan kuda putih ini juga ada beberapa gelombang. Bahkan ini para ahli ada yang berpendapat lebih dari 3 gelombang ya saudaraku, tentang pemulangan bangsa Israel dari tanah Babel ini ya, saudaraku. Tetapi yang detail dan valid datanya itu ada 3 gelombang. Kita di dalam menjangkau bangsa Israel sampai nanti terpenuhinya 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, itu juga akan melalui beberapa gelombang. Saudara jangan takut, jangan gentar, saudara tetap setia sampai nanti semua tergenapi rencana Tuhan. Dan seperti Tuhan katakan, 144.000 suku keturunan Israel nanti akan dimeteraikan, dipulihkan. Semua suku keturunan Israel, 12 suku keturunan Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang menjawab dari pertanyaan murid-murid, Tuhan, maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ya. Saudaraku, ditulis seperti itu. Maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pulihnya kerajaan bagi Israel itu apa, saudaraku? Kalau versi orang-orang tentunya pulihnya kerajaan seperti kerajaannya Daud, seperti kerajaannya Salomo. Tetapi versi Tuhan Yesus, pulihnya kerajaan Israel itu adalah Israel yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Dan ini sekali lagi terjadi juga melalui beberapa gelombang. Saudara jangan ragu, nanti ini masih akan ada gelombang lagi, saudaraku. Gelombang yang begitu dahsyat sampai terpenuhi 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Meskipun begitu, secara rohani perjuangan kita gelombang 1, gelombang kedua ini tidak sia-sia. Di sana terjadi satu kegerakan spiritual yang dahsyat, saudaraku, yang sedang menjamah jiwa-jiwa, menjamah pemimpin-pemimpin, menjamah Zerubabel, ibaratnya begitu, menjamah Nehemia, menjamah Ezra akhir zaman. Saudaraku, untuk paham dan menerima Tuhan Yesus Kristus dari suku-suku Israel itu. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini sudah sering kita baca. Kita akan baca lagi Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Dibaca Ibu Tam. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus? Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi lewat kepemimpinan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 ini, lewat kepemimpinan seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit, saudaraku, nanti pemeteraian Israel akan terjadi. Kalau dulu melalui dekret Raja Kores, itu tawanan atas Israel yang berada di Babel itu dikembalikan oleh dekret Raja Kores. Di akhir zaman melalui dekret kegerakan kuda putih itu pertobatan Israel. Dekret untuk pertobatan Israel diumumkan, dicanangkan, saudaraku. Maka saudaraku nanti akan memenuhi hasil akhirnya itu akan ada 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan. Jadi dari 12 suku. Itulah yang disebut Israel yang dipulihkan. Bukan Israel seperti pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu Israel yang dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pada zaman dahulu ya saudaraku, zaman Daud dan juga Salomo, sebelum Israel yang 10 suku itu ditaklukkan dan diserahkan oleh bangsa Asyur. Jadi yang memecah belah Israel itu ada 2 saudaraku. Asyur itu memecah belah suku di Israel Utara, penduduknya dibawa ke Asyur, kemudian saudaraku diperbudak di Asyur, kemudian menjadi suku yang hilang. Tapi saya yakin orang-orangnya itu tetap ada saudaraku. Asyur itu Asiria ya saudaraku. Asyur itu Asiria, Irak Utara, dan ibu kotanya itu Niniwe. Jadi Niniwe itu ibu kota Asyur saudaraku. Niniwe itu Irak Utara, di timur sungai Tigris, dan dekat dengan kota Mosul di Irak saat ini saudaraku. Jadi saya kemudian membayangkan dahulu saudaraku, Yunus itu diutus dari Yerusalem ke Niniwe. Itu jauh saudaraku, 900 km kurang lebih, jauh sekali saudaraku, dan melintasi Syria, melintasi padang-padang gurun. Tetapi Yunus waktu itu menolak, berbelok ke arah kiri saudaraku, kemudian dia pergi ke tempat lain saudaraku, ke Tarsus. Tarsus itu berada di Turki yang jaraknya 1400 km. Bayangkan saudara, sekarang kadang pengutusan seorang hamba Tuhan itu ditetapkan, misalkan engkau ditetapkan melayani di Makassar, tetapi tidak taat, malah lari melayani ke Medan, yang nggak jadi saudaraku. Perjalanan Yunus itu seperti itu, jauh banget loh saudaraku. Dari Yerusalem ke Niniwe itu jauh saudaraku. Jadi yang menaklukkan Israel Utara itu dahulu adalah Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang menaklukkan Israel Selatan itu Babel saudaraku. Nah, Nabi Mika ini yang masa kerjanya itu seangkatan Nabi Yesaya, ini pernah menubuatkan saudaraku, memang akan ada serangan dari Asyur dan Babel, dari Asyur dan Nimrod. Di akhir zaman ini menunjuk kepada dosa Asyur dan Nimrod, dosa yang membelenggu orang supaya tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, yang membelenggu 12 suku Israel itu sehingga tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu dosa Babel dan dosa Asyur dan dosa Nimrod. Kita akan membaca sebagai ayat terakhir kitab Nabi Mika pasal 5. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Mika 5 ayat 1 sampai 5 ya. Tetapi engkau, dari situ ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Terus? Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Ya, setelah menjangkau seluruh ujung bumi, damai sejahtera itu menjangkau ujung bumi. Kemudian ayat yang keempat, apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Inilah yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai 7 guru di Wahyu pasal 10, dan malaikat yang berwajah seperti matahari. Saya tidak akan menggunakan bahasa lain ya, karena ada yang mengatakan Satrio Piningit, saya nggak mau saudaraku, sebab saudaraku itu bukan bahasa Alkitab kita ya. Jadi tepatnya ya malaikat yang berwajah seperti matahari itu.
Saudaraku, ayat 5, Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. terus Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. ya, Asyur dan Nimrod itu yang mencerai-beraikan suku-suku di Israel. Asyur itu mencerai-beraikan Israel Utara, Babel atau Nimrod itu mencerai-beraikan Israel Selatan, dan di akhir zaman lewat kepemimpinan 7 gembala dan 8 pemimpin manusia, maka Israel yang dicerai-beraikan tadi, saudaraku, akan disatukan lagi, saudaraku, di dalam satu kesatuan kudus, di dalam pemeteraian akhir zaman, di mana pemeteraian akhir zaman ini juga akan melalui tahap-tahap seperti tahap-tahap pengembalian Israel dari tanah pembuangan di Babel. Saudaraku, itu ada tahapan-tahapannya. Demikian pula kegerakan Buddha Putih ini juga akan terjadi beberapa gelombang. Nah, saudara, kiranya ini menjadi berkat untuk saudara semua. Ke depan masih akan ada penjangkauan terhadap bangsa Israel, kegerakan untuk gelombang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.